Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julaini Matanari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1733 94 Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan fasilitator Bapak Mardinku Sihombing dan pengajar praktik Ibu Bina Asih Simanullah.
kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena di siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan aksi nyata dari budaya positif. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir, mohon maaf telah menyita waktunya ibu-ibu untuk kesempatan kali ini. Baik, Ibu Guru, saya di sini ingin memaparkan yaitu diseminasi budaya positif. Seperti biasanya ada yang sering kita dengar, budaya positif itu seperti apa Bapak Ibu-ibu guru? Contohnya budaya positif. Pemberian 3S Bu. Pemberian 3S. 3S itu seperti apa Bu? Apa salam senyum. Ya betul. Itu salah satu contoh budaya positif. Tapi itu seperti budaya positif biasa. Yang di sini kita bahas nanti yaitu budaya positif, disiplin positifnya untuk kepada anak-anak kita. Yang ingin saya paparkan yaitu di sini budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, keyakinan kelas. Ketiga, restitusi. Di dalam restitusi ada nanti 5 posisi kontrol guru. Yang keempat, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi. Baik, yang pertama yaitu pengertian disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Di sini Bapak Ibu, selama ini kita lakukan, anak-anak itu bisa disiplin karena ada peraturan di sekolah. Makanya mereka disiplin, tidak atas kesadarannya. Banyak anak-anak di sekolah karena ada peraturan kelas harus piket. Mereka melaksanakan tugas itu hanya karena ada peraturan di sekolah, bukan atas kesadarannya. Itu yang artinya di sini disiplin positif. Berarti menumbuhkan kesadaran siswa itu bagaimana kita melakukannya tanpa ada hukuman atau konsekuensi yang kita berikan, dilaksanakan tugas itu. Itulah di sini pengertian disiplin positif. Nah, di sini Bapak Ibu ada perbedaan disiplin biasa dengan disiplin positif. Kalau dia disiplin biasa dikendalikan oleh faktor eksternal. Itulah tadi contohnya Bapak Ibu, anak-anak itu karena ada faktor eksternal seperti kita guru membuat hukuman di kelas atau di sekolah, maka dia melaksanakan itu. Sedangkan kalau dia disiplin positif dikendalikan oleh faktor internal. Internal itu maksudnya dari dia dalam dirinya atas kesadarannya sendiri. Dan yang kedua, disiplin biasa itu dikendalikan oleh reward atau punishment. Reward itu adalah berupa hadiah atau penghargaan, dan punishment itu adalah hukuman. Jadi kalau disiplin biasa yang kita laksanakan di sekolah, ibu-ibu, masih seperti disiplin biasa karena ada hukuman, makanya mereka melaksanakan menyapu kelas atau memakai pakaian lengkap di sekolah. Itu masih termasuk disiplin biasa. Sedangkan disiplin positif tidak dikendalikan atau bukan karena diberikan hukuman atau hadiah atau penghargaan. Berarti dia dari dalam dirinya, internal dirinya anak-anak itu. Itulah yang sulit kita laksanakan sekarang. Dan perbedaan yang ketiga yaitu peraturan dibuat yang berotoritas, yaitu seperti peraturan yang dilaksanakan di sekolah, murid-murid harus memakai seragam ke sekolah, murid-murid harus tidak terlambat datang ke sekolah. Itu seperti otoritas sekolah itu yang melaksanakan peraturan itu. Sedangkan di disiplin positif, peraturan dibuat bersama. Berarti kesempatan tanpa ada peraturan sekolah. Contoh di kelas Bapak Ibu ada nanti kita membuat keyakinan kelas. Contoh di kelas itu kita laksanakan di contoh kelas 2. Kita buat keyakinan kelasnya. Apa sih keyakinan kelas atau kesepakatan kelas 2? Kelas 2 jangan menyeluruh. Kalau menyeluruh tadi Bapak Ibu-ibu, contohnya memakai pakaian lengkap. Tetapi kalau keyakinan kelas dia hanya di kelas 2 itu dia berlaku. Contoh, tidak boleh mengganggu teman.
siswa itu atau internal, bukan dari kontrol dari luar atau peraturan dari sekolah itu tadi. Yang kedua, dorongan bukan hadiah. Contoh kita memberikan kepada anak itu memberikan kesadaran, bukan bersihkan kelas kita ya, nanti saya kasih permen. Bukan seperti itu lagi ibu-ibu. Dan yang terakhir adalah konsekuensi logis, bukan hukuman. Dan bukan karena hukuman dilaksanakan anak-anak didik itu pekerjaan yang dilaksanakan. Pemaparan selanjutnya yaitu teori, motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ini tadi ibu-ibu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau dari waktu ke waktu. Produser pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk berjurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Di sini maksudnya contoh tadi saya terangkan di kelas 2. Warga sekolah maksudnya di sini atau di kelas itu hanya untuk berlaku di kelas itu saja peraturannya itu. Kalau keyakinan kelas, seperti contohnya tadi, tidak terlambat masuk ke sekolah, tidak wajib mengerjakan PR, itu salah satunya keyakinan kelas dan hanya berlaku di kelas itu. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada para murid warga sekolah di papan tulis atau kertas besar di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Di sini maksudnya Bapak Ibu, Ibu, murid itu dari pendapat murid itulah kita buat keyakinan kelas itu. Seperti apa contoh? Kita kasih sebuah kertas kepada murid itu, coba apalah yang bisa kau laksanakan keyakinan kelas. Ada murid yang menuliskan mengganggu teman. Yang kedua, menjaga kebersihan. Nah, kita telah semua hasil pendapat murid-murid itu, ibu-ibu di depan. Setelah itu, kita pilihlah mana keyakinan kelas atau kesepakatan bersama yang kita lengketkan. Nanti ada contohnya, contoh keyakinan kelas yang bisa ditempel di kelas. Itu maksud dari nomor 2 ini. Nah, setelah yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat bentuk negatif menjadi positif. Contoh Bapak Ibu, di keyakinan kelas tadi, contoh di kelas 2, ada anak-anak itu menulis pendapatnya, jangan berlari di kelas atau koridor atau di kelas ini. Kita ganti menjadi itu kalimat anak-anak itu mungkin dia tidak tahu apa membuat bahasanya. Kita ganti menjadi kalimat positif. Apa keyakinan kelasnya? Berjalanlah di kelas atau koridor. Berarti jangan berlari-lari. Berarti kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Itu maksud nomor 3 ibu-ibu. Dan yang keempat adalah tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah tidak terlalu banyak, bisa berkisar 7 sampai 3 sampai 7 keyakinan. Di sini kan ada murid kita 30. Tidak mungkin keyakinan kelas yang semua dibuat murid itu kita tempelkan di sini. Kita pilih mana yang hampir sama jawabannya, makanya urutannya nanti keyakinan kelas itu bisa sekitaran 3 sampai 7 prinsip aja yang kita tempel di kelas kita. Seperti itu Bapak, seperti itu Ibu-ibu. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Nah, setelah selesai kita susun apa sih hasil keyakinan kelas itu, membuat kesepakatan dengan murid-murid dan menandatangani kesepakatan itu menjadi kesepakatan di kelas itu. Dan yang keenam, keyakinan kelas selanjutnya diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat. Contohnya Bapak seperti ini kita tempelkan. Jadi setiap hari anak-anak itu melihat apa keyakinan atau kesepakatan di kelas itu.
juga pendapatnya masing-masing. Ternyata kita pilih hal beberapa, ini ada 5 contoh. Ada hadir tepat waktu, berarti di kelas itu semua kesepakatannya harus hadir tepat waktu. Waktu jam pelajaran, tidak boleh terlambat. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, berarti itu keyakinan kelas. Seperti yang kita laksanakan sehari-hari juga sudah seperti ini kan ibu-ibu, cuma belum kita tempelkan di dalam kelas kita. Dan yang ketiga contohnya membersihkan, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Itu termasuk juga keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi. Dan yang terakhir belajar dengan bersungguh-sungguh. Ini adalah contoh keyakinan kelas, dan ada sebagian lagi contoh keyakinan kelas yang sudah disepakati seperti ini, ibu. Kalau sudah kita susun semua ini, baru kita lengkapkanlah di kelas kita. Itulah yang berlaku di kelas itu. Maka nanti murid-murid itu pasti melihat, oh ini adalah kesepakatan kelas kami. Nah, apabila terjadi salah satu contoh, terjadi ada tidak boleh terlambat, ada salah satu melanggar siswa terlambat, dia ada nanti penyelesaiannya, yaitu segitiga restitusi nanti di pemaparan selanjutnya. Inilah salah satu contoh keyakinan kelas seperti ini juga. Ini salah satu contoh yang bisa kita tempelkan di kelas kita. Yang selanjutnya, materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Inilah yang kita rasakan, inilah kebutuhan dasar manusia itu yang kita rasakan. Kebutuhan hidup berarti wajib itu ada. Untuk bertahan kasih sayang, setiap manusia punya kasih sayang. Dan yang selanjutnya rasa diterima. Kita juga harus di diri kita itu, di dasar diri kita itu ada sifat yang rasa ingin diterima oleh orang lain, oleh murid kita. Dan yang selanjutnya adalah kebebasan. Jadi dasar manusia itu ada memiliki kebebasan. Itu memang ada dasar dalam diri manusia itu. Yang selanjutnya adalah kesenangan atau fun. Kesenangan itu, manusia itu memerlukan kesenangan juga. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan itu pada diri sendiri. Seperti itu, ibu-ibu. Nah, inilah restitusi tadi yang apabila di keyakinan kelas itu ada melanggar salah satu murid, ada posisi 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru ini, di antara yang 5 ini sudah kita rasakan seperti sebagai penghukum. Contohnya, Basa, kenapa kau tidak membawa bukumu? Kau harus dihukum, gitu. Kenapa kau terlambat? Berarti kita guru sebagai penghukum. Nah, pembuat rasa bersalah, contohnya karena ada terlambat guru kita, ada datang pimpinan, Basa terlambat murid kita harus tanya. Baru kita menyampaikan kepada murid itu, gara-gara kau terlambat, aku yang dimarahi kepala sekolah. Seperti itu kan? Berarti di situ kita membuat merasa bersalah kepada anak itu. Yang ketiga, guru ini bisa sebagai teman. Contohnya, murid-murid itu merasa senang kita sebagai teman, tidak harus sebagai penghukum tadi jadi takut murid itu. Guru ini juga bisa jadi teman murid. Dan yang keempat itu pemantau. Kita juga sering ibu-ibu contohkan pasti terang, jangan kulihat kau nanti main-mainnya, jangan kulihat kau nanti jajan ini ya. Berarti kita guru ini disebut dengan pemantau. Yang kelima yaitu manajer. Apa disebut manajer? Ini sebagai contoh di video selanjutnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah
5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini contohnya guru sebagai penghukum, ibu-ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini contoh kedua, ibu-ibu. Posisi pembuat seragam bersama. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Guru sebagai posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Udah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi terakhir guru sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya ya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk. Oke ibu-ibu, itulah 5 kontrol posisi kontrol guru yang kita laksanakan yang sehari-hari. Contoh di video selanjutnya. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif, posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah. Tiga, posisi teman. 4, posisi pemantau atau monitor. Dan 5, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini contohnya guru sebagai penghukum, ibu-ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini contoh kedua Ibu, posisi pembuat seragam bersama. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Guru sebagai posisi teman. Malah semarang aja. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Udah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi terakhir, guru sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Nah, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya ya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk. Oke ibu-ibu, itulah 5 kontrol posisi kontrol guru yang kita laksanakan yang sehari-hari. Seperti kalau saya pribadi, yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum. Di semua guru-guru mungkin ada itu posisi kontrol guru, karena kita sering, kenapa tidak bekerja denganmu? Besok kalau kami sedang dihukum, nggak usah lagi ke sekolah. Itu salah satu contoh penghukumnya. Dan ada juga guru sebagai teman tadi, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, itulah 5 posisi kontrol guru
sudah kita tempelkan keyakinan kelas hadir tepat waktu, ternyata ada murid itu melanggar. Nah, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Bagaimana caranya segitiga restitusi itu? Yaitu kita tanyakan dulu anak-anak itu kenapa bisa terlambat. Bukan langsung kita menumpuk terlambat langsung keliling lapangan. Kalau tidak boleh ikut duduk di sebelah sana. Ternyata tidak boleh, selama ini yang kita lakukan tidak boleh. Harusnya kita menyelesaikan dengan
panggil ke sini? Saya mendapatkan laporan semalam dari Bu Piket, katanya kamu terlambat ke sekolah ya, apakah itu benar? Menurut ingatan kamu sudah berapa kali terlambat? Menurut Fahrul, terlambat ke sekolah itu perbuatan baik atau tidak? Lalu kenapa kamu terlambat? Karena saya terlambat bangun. Kenapa kamu bisa terlambat bangun? Baik Fahrul, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Nah, coba ceritakan apa alasanmu terlambat ke sekolah? Karena saya begadang bersabut dan HP, jadi belum tidur. Kamu tahu kan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tahu. Menurut kamu terlambat ke sekolah itu sesuai enggak dengan keyakinan kelas kita? Menurut Fahrul, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Disiplin. Menurut Fahrul, disiplin itu penting nggak buat Fahrul? Penting Bu, karena membuat saya datang tepat waktu dan mengambil waktu. Baik Fahrul, betul sekali. Disiplin itu adalah menghargai waktu dan sangat penting atau bermanfaat bagi kita. Karena bisa juga pekerjaan kita pun tidak menumpuk kalau kita sudah disiplin. Ya Bu, saya terlambat, saya mohon maaf ya Bu. Ia menurut sikap yang baik karena kamu telah minta maaf. Menurut kamu apa yang kamu lakukan ke depannya agar kamu tidak terlambat sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan begadang lagi sambil main HP agar cepat bangun dan tidak terlambat datang ke sekolah Bu. Baik, kalau kamu sudah menemukan solusinya dan kamu ke depannya tidak terlambat lagi ke sekolah ya. Sekarang silahkan kamu kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Fahrul. Perkenalkan nama saya Fahrul Siregar, saya kelas 5. Terima kasih Bu Guru karena saya senang saat diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya saya tidak terlambat datang ke sekolah. Waalaikumsalam Halijah, silakan duduk. Halijah, apakah kamu tahu alasan ibu kamu panggil ke sini? Ibu dapat laporan dari guru kelas Halijah, katanya Halijah mencontek saat ulangan harian. Apakah itu benar? Iya Bu, benar. Oh, benar. Coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya. Iya Bu, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil saat ulangan dan diketahui oleh ibu kelas kami Bu. Oh, begitu ya. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Iya Bu, saya minta maaf Bu. Terus kenapa kamu sampai bisa mencontek? Karena pelajarannya begitu sulit, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Saya minta maaf Bu. Menurut kamu perbuatan kamu itu benar atau salah? Salah Bu, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian ulangan harian. Untuk kedepannya apa yang kamu lakukan pada saat ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih tekun Bu dan bertanya kepada guru apabila saya belum paham tentang materi pelajaran. Baik, bagus Halijah. Dengan senang hati nanti Bapak Ibu guru pasti mendukung kamu saat pembelajaran. Dan mudah-mudahan kedepannya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama ya Halijah. Terima kasih Bu. Sama-sama Halijah. Assalamualaikum, nama saya Halijah Caniago, kelas 5. Terima kasih Bu Guru, saya senang diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan saya. Saya berjanji akan lebih tekun belajar dan tidak lagi mencontek.